Shalom, puji Tuhan, selamat pagi. Kita bersyukur pada Tuhan karena pagi hari ini sekali lagi kita diberi peluang untuk bersama-sama bersekutu dan bersatu pada kebaktian Ahad kita pagi hari ini. Kita mau mengangkat suara bersama-sama mempersiapkan diri sebelum kebaktian kita dimulakan. Haleluya. Allah Bapa kami yang di surga, kami bersyukur dan terima kasih Bapa di atas segala kebaikan yang Kau berikan, yang Kau anugerahkan kepada kami. Pada hari ini kami berkesempatan sekali lagi untuk bersama-sama mengikuti kebaktian pada hari ini. Tuhan, kami bersyukur menyerahkan kebaktian ini ke dalam tangan-Mu agar Kau berkenan untuk menyertai kami di sepanjang kebaktian ini berlangsung. Terima kasih Bapa, karena kami tahu pertolongan kami daripada Engkau Tuhan. Jadi kami bersyukur meminta kepadamu apa yang dunia ini tidak mampu berikan bagi kami, supaya setiap hati, setiap pendengaran, setiap minda, setiap pemikiran kami fokus kepada kebaktian, pada firman yang akan disampaikan, pada puji-pujian yang bakal kami ikuti sebentar lagi. Terima kasih Bapa, syukur Tuhan, hanya di dalam nama Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Selamat pagi semua. Pagi ini kita datang kepada Tuhan. Kita ingin memuji dan menyembah Tuhan bersama-sama. Haleluya. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktu ku sendirian, dia selalu menemani diriku. Ada satu
Terima kasih yang bertugas pada pagi hari ini. Salam dan selamat pagi, salam sejahtera, jemaat Tuhan. Dimanapun Anda berada pada pagi hari ini, kita berharap semoga agar Anda sehat. Sebelum kita mendengar firman Tuhan pada pagi hari ini, saya ingin membawa saudara-saudari untuk sama-sama menyiapkan hati kita untuk mengambil perjamuan Tuhan pada pagi hari ini. Sebelum itu saya akan membawa kita membaca 1 Korintus 11 ayat 23 sampai 26. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah kuterima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Mari kita sama-sama mengambil roti ini. Demikian juga yang mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku." Mari kita sama-sama mengambil. Ayat 26 dia berkata begini, "Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang." Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk waktu ini. Terima kasih Tuhan beri kami kesempatan, sebab kami bersyukur Tuhan, Engkau telah mati ke salib 2000 tahun yang lalu untuk menembus dosa kami. Sebab itu hari ini kami memiliki kehidupan dan kemenangan. Sebentar lagi Tuhan kami akan mendengar firman-Mu. Berkati hamba yang akan menyampaikan, berkati juga mereka yang akan mendengar. Lembutkan hati kami untuk menerima firman-Mu. Roh Kudus, kami perlu Engkau membantu kami, mengajar, mendidik, dan menegur kami melalui firman-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin. Oke saudara, mari kita bagi Anda yang sudah bersedia, Anda boleh membuka Alkitab Anda, yaitu kita hari ini kita ingin belajar daripada Pengkhotbah 1 ayat 12 sampai ayat 18. Saya akan membaca firman Tuhan. Aku pengkhotbah adalah raja atas Israel di Yerusalem. Aku membulatkan hatiku untuk memeriksa dan menyelidiki dengan hikmat segala yang terjadi di bawah langit. Itu pekerjaan yang menyusahkan yang diberikan Allah kepada anak-anak manusia untuk melelahkan diri. Aku telah melihat segala perbuatan yang dilakukan orang di bawah matahari, tetapi lihatlah, segala sesuatu adalah kesia-siaan dan usaha menjaring angin. Yang bongkok tak dapat diluruskan, dan yang tidak ada tak dapat dihitung. Aku berkata dalam hati, lihatlah, aku telah memperbesar dan menambah hikmat lebih daripada semua orang yang memerintah atas Yerusalem sebelum aku, dan hatiku telah memperoleh banyak hikmat dan pengetahuan. Aku telah membulatkan hatiku untuk memahami hikmat dan pengetahuan, kebodohan dan kebebalan. Tetapi aku menyadari bahwa ini pun adalah usaha menjaring angin, karena di dalam banyak hikmat ada banyak susah hati, dan siapa memperbanyak pengetahuan memperbanyak kesedihan. Saudara, kita mungkin tak punya banyak waktu untuk menerangkan satu persatu ayat ini dan akan mengambil masa. Tetapi saya sangat tertarik dengan ayat yang ke-14 yang berbunyi begini. Aku telah melihat segala perbuatan yang dilakukan orang di bawah matahari, tetapi lihatlah, segala sesuatu adalah kesia-siaan dan usaha menjaring angin. Saudara, ketika saya membaca firman Tuhan ini, sebelum saya belajar untuk menyelidiki, saya berpikir, kalau begini, tidak gunalah. Sia-sialah semua yang kita lakukan.
Jadi kita mungkin berpikir tak payahlah saya belajar sungguh-sungguh, belajar tinggi-tinggi. Ataupun mungkin kita pikir, buat apa saya bekerja keras, buat apa saya buat itu ini. Semuanya jadi sia-sia. Saudara, kalau kita tidak meneliti, kalau tidak mengkaji firman Tuhan ini, kita boleh menyalah tafsirkan firman Tuhan ini. Dan ini adalah sangat berbahaya. Sebab kita akan menjadikan ini sebagai alasan untuk tidak melakukan lebih, berusaha dengan lebih lagi. Oleh itu saudara, saya ingin membawa kita merenungkan ayat ini. Dan saya sudah bagi kepada dua bagian ayat 14 ini. Yang pertama adalah, aku telah melihat segala perbuatan yang dilakukan orang di bawah matahari. Manusia telah banyak berusaha dengan sangat keras untuk mencapai impian, kekayaan, kebahagiaan, kedudukan dalam masyarakat, ilmu pengetahuan, dan sebagainya. Malah, ada juga yang berusaha keras hanya untuk kelangsungan hidup, yaitu untuk survival. Kita mengambil contoh. Sepanjang PKP ini bermula daripada bulan 3 atau bulan Mac, kita mulai melihat orang berusaha untuk mencari punca pendapatan semata-mata atau memenuhi keperluan keluarga. Sebab kita juga mendengar ada antara mereka yang tidak memiliki pekerjaan, gaji hanya separuh saja, malah ada yang dibuang daripada pekerjaan. Sebab toke mereka ataupun serikat mereka tidak mampu membayar gaji mereka. Jadi ada juga yang berusaha berjual secara online, ada juga yang buat COD dan sebagainya. Dalam kita mengejar semua itu, saudara-saudara dalam Kristus, manusia telah melalui banyak cabaran, masalah, suka dan duka, konflik, krisis, dan bahkan ada yang mengorbankan nyawanya sendiri semata-mata untuk mencapai apa yang mereka mau. Dan untuk bagian kedua daripada ayat ini, dia berkata begini, segala sesuatu adalah kesia-siaan dan usaha menjaring angin. Saudara, coba saudara bayangkan, ada dua orang sedang memegang jaring, seorang di ujung sebelah dan seorang di ujung sebelah. Mereka berlari-lari, coba menjaring angin, dan mereka tidak dapat mendapat apa-apa hasil. Kalau kita lihat lagi ini sesuatu yang lucu kan? Lucu. Just coba Anda imagine ataupun bayangkan. Nah saudara, di bagian kedua ini pula, yang mana tadi dikatakan segala sesuatu adalah kesia-siaan dan usaha menjaring angin. Belum pernah kita melihat orang menjaring angin kan? Kalau menjaring burung di udara ataupun menjaring ikan dan sebagainya itu memang biasa. Tapi menjaring angin ini belum pernah. Dan pengkhotbah ataupun Raja Salomo mengatakan berlari-lari ataupun mencari ataupun berusaha menjaring angin. Ataupun malah ada terjemah mengatakan mengejar angin. Ada juga terjemah mengatakan mereka menggenggam angin. Mana mungkin saudara kita mengejar angin atau mana mungkin kita boleh menjaring angin ataupun menggenggam angin. Tidak masuk akal. Tapi mari kita siasat, mari kita perhatikan apa yang ingin disampaikan oleh pengkhotbah berkaitan dengan segala sesuatu adalah kesia-siaan dan usaha menjaring angin. Yang pertama saudara, semua usaha yang telah dilakukan adalah sia-sia dan tidak bermakna. Nah saudara, sekali lagi saya katakan, kalau kita tidak melihat, kalau tidak belajar apa maksudnya, kita akan salah tafsir. Segala pencapaian hanyalah bersifat sementara saudara. Hanya sementara, tidak ada yang kekal. Dan dia boleh lenyap begitu saja, hanya sekelip mata. Sedetik saja semuanya boleh hilang. Bahkan ada yang belum sempat menikmati hasil usaha, mereka karena sakit atau meninggal dunia. Hilang begitu saja. Sudah bekerja keras, berusaha mencari itu, dan akhirnya mereka ditimpa mungkin penyakit, mungkin kemalangan, dan begitu saja hilang. Dan mereka tak sempat menikmati usaha keras mereka mencapai sesuatu itu. Dan juga semua usaha tidak ada titik perhentian. Karena
tidak karena sikap tamak dan tidak pernah puas. Udara ataupun angin tidak ada titiknya, saudara. Tidak ada. Tidak ada titik permulaan, tidak ada titik pertengahan, dan tidak ada titik juga untuk akhir. Jadi apabila kita berada pada satu tahap, mau kerja lagi yang lebih tinggi, kita tidak pernah puas. Satu perkataan yang kita belajar di dalam perdagangan, kehendak manusia tidak terbatas. Ya benar, kita tidak pernah puas dengan apa yang kita miliki. Kita mau lebih dan lebih dan lebih. Dan akhirnya itu tidak kemana-mana. Nah saudara, bukan firman Tuhan ini bukan memberitahu kita, Raja Salomo menulis bukan memberitahu kepada kita supaya kita jangan berusaha lagi, supaya kita jangan lakukan lebih, ataupun supaya kita jangan tapulah saya belajar lagi dan buat itu ini, sebab semuanya sia-sia. Nah saudara, kalau begini bahaya. Kalau kita tidak melihat firman Tuhan ini, tidak mengkaji dengan dalam dan menafsir serta memahami dengan sebaik mungkin. Oleh itu saudara, saya ingin membawa kita lihat ada 4 pokok penting. Ada 4 pokok penting utama yang kita harus lihat daripada firman Tuhan ini, supaya kita tidak salah tafsir. Yang pertama, kalau ada pen, kertas, Anda boleh catat. Yang pertama adalah nikmatilah anugerah kehidupan yang Tuhan berikan kepada kita. Sebab hidup yang Tuhan berikan sangat berharga, saudara. Lebih berharga daripada emas, daripada perak, daripada intan belian. Hidup kita ini sangat berarti dan sangat berharga Tuhan berikan. Oleh itu saudara, jangan kita mengejar hal-hal yang tidak perlu. Yang sebenarnya duit itu penting, saudara. Duit itu penting. Pekerjaan itu penting. Bohong kalau saya kata itu tidak penting. Itulah keperluan. Bermaksud jangan kita mengejar hal-hal yang tidak perlu. Marilah kita fokus kepada hal-hal yang lebih penting. Kita mesti tahu bagaimana prioritaskan setiap cita-cita kita, visi kita, dan apa yang kita mau cari sampai dapat. Dan pokok yang kedua yang kita boleh belajar adalah gunakanlah waktu yang ada dengan sebaik-baiknya untuk hal-hal yang berguna dan mulia. Usia manusia di bumi ini sangat singkat. Mungkin hari ini saudara kata, umur saya hari ini baru 40 tahun. Saudara, kita tidak pernah tahu berapa panjangkah, berapa pendek usia kita. Kita tidak tahu. Kita hanya berharap bahwa saya boleh hidup mungkin ada sampai umur 70 tahun, ataupun mungkin 65 tahun, mungkin 80 tahun. Tetapi hakikatnya saudara, usia kita manusia di bumi ini adalah sangat pendek, sangat singkat. Jadi apa kita harus buat? Gunakan kesempatan yang ada, waktu yang ada untuk melayani Tuhan dan memuliakan Tuhan dalam setiap aspek kehidupan kita. Apakah dalam pelayanan kita, apakah dalam pekerjaan kita, dalam keluarga kita, masyarakat kita dan sebagainya. Jadi gunakanlah waktu yang ada dengan sebaik-baiknya. Sebab waktu itu tidak akan kembali. Setiap menit, setiap saat yang berlalu tidak akan kembali. Poin ketiga, saudara, yang saya ingin share, yang saya ingin kongsikan di sini adalah sabar dan andalkan Tuhan sepenuhnya ketika kita menghadapi badai dan pencobaan dalam hidup. Saudara, mengikut Tuhan, menjadi anak Tuhan, menjadi pelayan Tuhan, tidak semudah yang kita pikirkan. Tidak semuanya baik-baik. Makna tidak semuanya akan terang cerah. Ada waktunya gelap. Ada waktu kita di lembah. Jadi mari kita belajar bersabar. Kita andalkan dan bergantung kepada Tuhan sepenuhnya, 100%. Bukan 99.9%, but 100%. Ketika kita menghadapi masalah, badai, percobaan dalam hidup kita. Sebab Tuhan juga akan bertindak. Tuhan akan buat segala sesuatu indah pada waktunya. Pengkhotbah 3:11 mengatakan begini. Kita melihat kepada Pengkhotbah 3:11. Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Bahkan ia memberikan kekekalan dalam hati mereka.
Tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Nah, saudara, Tuhan, Allah, Dia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Bahkan Dia memberikan kekekalan dalam hati kita. Hari-hari yang kita lalui, saudara, tidak mudah. Khususnya hari ini, dunia sedang berperang. Dan kita sedang dalam peperangan menghadapi COVID-19. Dan kita sudah lihat, sudah banyak korban. Banyak juga yang menderita. Ada juga yang hilang pekerjaan sebagainya. Karena ekonomi tidak baik. Tetapi sekali lagi Pengkhotbah mengatakan, Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Bahkan Ia memberikan kekekalan dalam hati mereka. Nah, dengar baik-baik. Tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Saudara, rencana Tuhan dalam kehidupan kita adalah yang terbaik. Mungkin kita mengalami hal yang berat, mungkin kita mengalami masalah, tapi semuanya itu akan berujung. Tuhan menyertai kita. Dan yang terakhir, saudara, poin terakhir adalah, hiduplah dengan bertanggung jawab dan lakukanlah panggilan Tuhan yang khusus bagi setiap kita. Nah, nafas kita, saudara, adalah anugerah yang Tuhan berikan kepada kita. Adalah anugerah. Anugerah maksudnya satu yang Tuhan berikan, adalah sesuatu yang percuma. Kita tetap belum membayar, kita tetap belum membeli, bekerja keras, tapi itu adalah anugerah Tuhan berikan kepada kita. Jadi setiap kita, Tuhan telah memberikan talenta, tugas yang unik, dan karunia yang berbeza-beza. Jadi saya percaya di mana-mana kita berada, khususnya di gereja. Setiap gereja Tuhan sudah mengkhususkan orang-orang tertentu untuk terlibat dalam pelayanan tertentu. Jadi jangan kita berkata, oh kenapa saya tak seperti dia? Kenapa dia tak seperti saya? Kenapa dia lakukan ini? Kenapa saya tak lakukan begitu? Jangan, saudara. Sebab setiap kita Tuhan telah berikan talenta, tugas yang unik, dan karunia yang berbeda-beda. Itu untuk saling memperlengkapi. Jadi saudara, ada 4 poin. Ada 4 pokok utama yang kita belajar. Yang pertama tadi adalah nikmati anugerah kehidupan yang Tuhan berikan kepada kita. Nikmati hari-hari yang kita ada hari ini. Kedua adalah gunakanlah waktu yang ada dengan sebaik-baiknya untuk hal yang berguna dan mulia. Ketiga, sabar dan andalkan Tuhan sepenuhnya ketika kita menghadapi badai dan pencobaan di dalam hidup. Dan yang terakhir, keempat, hiduplah dengan bertanggung jawab dan lakukanlah panggilan Tuhan yang khusus bagi setiap kita. Sebagai penutup, saya ingin kita merenungkan satu firman Tuhan. Sebenarnya, orang yang hidup di dalam Tuhan Yesus, orang yang berjalan bersama Yesus, tidak ada istilah sia-sia. Kita melihat dalam firman Tuhan, 1 Korintus 15, ayat 58. Berbunyi begini. Ini firman Tuhan. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Nah saudara, tidak sia-sia. Usaha kita yang lakukan di dalam Tuhan, jerih payah kita, keringat yang kita keluarkan untuk pekerjaan Tuhan itu tidak pernah sia-sia. Sebab dikata begini, sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Amin, saudara. Jadi Pengkhotbah mengajar kita bukan supaya kita tidak berusaha, bukan supaya kita malas dan sebagainya, tapi dia memperingatkan kita supaya kita tahu rencana Tuhan, panggilan Tuhan, dan apa tujuan hidup kita sebenarnya. Oke, mari kita berdoa. Tutup mata dan tunduk kepala kita. Bapa di surga, terima kasih untuk firman-Mu dan terima kasih untuk teguran-Mu. Kami telah belajar akan sesuatu daripada Pengkhotbah Raja Salomo. Walaupun dia adalah antara raja yang paling bijaksana, penuh hikmat. Malah dia mengatakan bahwa sebelum dia pun tidak ada yang lebih bijak pandai. Tetapi tetap dia mengatakan semua yang dikejar itu juga adalah kesia-siaan. Tuhan, kehidupan kami singkat, pendek. Jadi
Kami tidak tahu apa yang terjadi esok hari, minggu depan, dan sebagainya. Tetapi kami ingin mengandalkan Tuhan. Kami beriman bahwa rencana Tuhan dalam kehidupan kami ada yang terbaik. Dan kami tidak mau mensia-siakan waktu yang kami ada hari ini. Talenta kami, karunia kami, kebolehan kami ingin gunakan untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Bapa, namamu dimuliakan, namamu diagungkan, Engkau yang layak menerima segalanya. Kami menyerahkan semuanya ke tanganmu, di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Tuhan memberkati. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini hanya sementara. Sekutu menjadi pagi hari. Indah harum di padang yang hijau. Demikian Tuhan mendandani rumput bunga bila panas terik. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Suatu saatnya nanti ku tak berdaya lagi. Hidup ini sudah jadi berat. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini hanya sementara. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Suatu saatnya nanti ku tak berdaya lagi. Hidup ini sudah jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Suatu saatnya nanti ku tak berdaya lagi. Hidup ini sudah jadi berkat. Allah Bapa kami di surga, terima kasih dan syukur Tuhan di atas kesempatan yang Kau berikan untuk kami mendengar firman-Mu sebentar tadi. Setelah bersama-sama kami memuji dan memuliakan Engkau Tuhan, pada sesi kebaktian kami pada hari ini, kami berterima kasih Bapa di atas peluang ini, kesempatan ini yang Kau berikan bagi kami. Semoga makanan rohani ini memberikan kami kekuatan dari segi mental, fisikal, iman kami supaya tetap teguh menyerahkan kehidupan dan mau untuk dipakai Tuhan, mau untuk dipersiapkan Tuhan di dalam melayani. Tuhan terima kasih, saya mau berdoa menyerahkan semua anggota jemaat
gereja ini Tuhan, bagi sepanjang minggu ini. Semoga damai, sejahtera Tuhan, kasih, keselamatan, dan perlindungan Tuhan menyertai semua kami. Terima kasih Bapa, kami bersyukur di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Haleluya. Shalom sekali lagi, dan terima kasih karena bersama-sama kita pada kebaktian pada hari ini, di atas kesempatan yang Tuhan berikan bagi kita. Sampai kita berjumpa lagi pada minggu hadapan dengan ucapan Tuhan Yesus memberkati kita. Puji Tuhan. Pulihkan negaraku, satukan umatmu di negaraku Malaysia, agar kemuliaan-Mu terpancar dari kami, supaya dunia melihat kami satu di dalam Engkau. Satukan kami dalam kasih Yesus, satukan kami dalam kemuliaan-Mu. Pulihkan gereja-Mu agar perubahan terjadi sekarang ini di Malaysia. Sekaranglah waktunya untuk kau dan aku bersatu, untuk pemulihan negara kita Malaysia, supaya dunia tahu gereja-Mu bersatu, satu di dalam kasih Kristus, satu di dalam Engkau. Satukan kami dalam kasih Yesus, satukan kami dalam kemuliaan-Mu. Pulihkan gereja-Mu agar perubahan terjadi sekarang ini di Malaysia. Sempurnalah sukacita-Mu dalam kami, sehati, sepikir, sekata, seia dalam kasih Kristus. Gereja-Mu bersatu. Sempurnalah sukacita-Mu dalam kami, sehati, sepikir, sekata, seia dalam kasih Kristus. Gereja-Mu bersatu. Satukan kami dalam kasih Yesus, satukan kami dalam kemuliaan-Mu.
di Malaysia. Terjadi sekarang ini di Malaysia.